Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Noviana Wulan Rohma dengan NPM 21024018080 dari Kewarganegaraan G188. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek studi saya yang berjudul Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Indonesia. Nah, latar belakang dari saya mengambil tema ini yakni pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani. Nah, hal tersebut yang akan mendorong adanya bantuan pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Kebijakan pemberian subsidi pupuk ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan setiap tahun anggaran yang disediakan cenderung semakin lama semakin meningkat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa permasalahan. Di antaranya yaitu kelangkaan pupuk di beberapa daerah, sentra pertanian, penyelundupan pupuk ke luar negeri, lonjakan harga di atas HET, perembesan pupuk bersubsidi ke pasar non-subsidi dan antar wilayah. Nah, kebijakan subsidi pupuk ini sendiri yakni kebijakan subsidi pupuk telah dilakukan sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang. Nah, kebijakan subsidi pupuk ini dimaksudkan untuk membantu petani untuk pengadaan dan penggunaan pupuk dalam usaha taninya, agar dapat menerapkan pemupukan yang berimbang sesuai dengan kondisi spesifik lokasi, sehingga akan memperoleh hasil pertanian yang optimal. Subsidi pupuk yang diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok, harga produksi pupuk dengan HET untuk petani yang ditetapkan oleh pemerintah. Kelangkaan subsidi pupuk. Nah, kelangkaan pupuk dan lonjakan harga pupuk bersubsidi ternyata bukanlah karena kekurangan pupuk, melainkan adanya penyimpangan pendistribusian. Nah, kebijakan pemerintah dalam menambah volume pupuk tidak akan menjawab dari kelangkaan yang terjadi apabila masalah pendistribusian tidak diselesaikan dengan tuntas. Petani sulit mendapat pupuk bersubsidi karena adanya permainan dari distributor-distributor pupuk bersubsidi yang tidak mengalokasikan pupuk bersubsidi kepada petani, melainkan menjualnya kepada para pengusaha dan pemilik modal atau praktik rent seeking. Nah, adanya temuan data rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK yang tidak valid seperti terdapat penggelembungan atau markup luas lahan dan juga jumlah petani. Nah, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi ini? Nah, faktor yang pertama yakni alokasi pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran sehingga banyak pupuk palsu yang beredar, seperti peta di bawah ini. Peta ini adalah peta sebaran pupuk palsu di Indonesia dari sumber Saraswati Fertilizer. Yang kedua yakni tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik. Yang ketiga, usulan pupuk subsidi sesuai RDKK lebih tinggi daripada realisasi. Yang keempat, yakni meningkatnya HET pupuk. Yang kelima, yakni berkurangnya jatah subsidi dari pemerintah. Optimalisasi subsidi pupuk. Menurut Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, pemerintah sudah mengubah mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi mulai Agustus 2012, di mana pupuk bersubsidi hanya diberikan melalui satu merek saja, yakni Pupuk Indonesia. Nah, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan para petani untuk membedakan pupuk bersubsidi dan juga yang tidak bersubsidi. Nah, potensi kebocoran itu tetap terjadi di daerah yang menetapkan alokasi lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan. Nah, yang kedua yakni daerah yang menetapkan alokasi melebihi ketentuan pemerintah. Ketiga yakni penyaluran di daerah-daerah dekat perkebunan. Keempat, di daerah sekitar pabrik pupuk. Nah, terdapat 3 opsi perubahan mekanisme subsidi pupuk, yakni yang pertama, kebijakan pengalihan subsidi pupuk ke subsidi harga output. Yang kedua, yakni kebijakan pengurangan secara bertahap subsidi pupuk. Dan yang ketiga, yakni kebijakan SLP. Saran saya, yakni yang pertama, pemerintah sebaiknya tetap memberikan subsidi pupuk kepada petani sebagaimana dengan mestinya. Nah, yang kedua, adanya realokasi penyebaran pupuk bersubsidi ke lokasi yang lebih pupuk tersebut bisa bermanfaat. Nah, yang ketiga, pemerintah sebaiknya lebih memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar
tidak ada oknum-oknum, seperti yang didistribusi tadi. Yang keempat, yakni pemerintah sebaiknya menindak tegas adanya oknum-oknum yang mampu merugikan, termasuk petani sendiri, yang memarkup luas lahan dan juga, luas lahannya. Pemerintah sebaiknya memberikan pinjaman modal kepada para petani untuk berusaha tani, agar petani tidak bergantung kepada pihak swasta. Nah, refleksi dengan kewarganegaraan, yakni refleksi kelangkaan pupuk bersubsidi dengan nilai Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi dasar hak kesejahteraan hidup setiap warga negara, khususnya di bidang pertanian. Selain sila kelima Pancasila, ketersediaan pupuk juga sejalan dengan UUD 1945, yang salah satu tujuannya yaitu untuk pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan para petani. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.